Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Yes, we are back akhirnya setelah sebulan lebih off nih. Tapi sebelum kita mulai gue mau bilang congrats dulu nih ke Mike yang baru aja got married minggu lalu. Gimana Pak? Married life? Seru, lebih seru dari FPL. Seru ya? Terus pasti nggak sejelek game week 13 lo kan? Ya, parah sih game week 13. Salah transfer, Pak. Nggak, lagi di nikahan. Nggak fokus di nggak fokus di FPL. Iya, kalau transfer sebenarnya I should keep Gordon instead of Eze. But yeah, that's life. That's FPL. Kalau tuh pilihannya Eze apa Gordon? Eze 1 poin ya. Iya, Pak. Gordon 13 poin. Untung gue ada Gordon. Jadi gue dapet 58 points. Ya. Yeah, well, we go again this week. Ya, Ya kan? Anyway, moving on. Kalau dilihat dari FPL by Spot Mini League kita, yang paling tinggi game week 13 kemarin ada tim Java Broiler nih dengan 72 poin. Dia kaptennya Saka, tapi yang bikin dia poinnya tinggi tuh differential-nya banyak banget yang ngepoin. Onana yang dapat clean sheet, Pedro Porro, Gordon, sama Bruno Fernandes juga. Dan kalau dilihat dari updated peringkat 1 sampai 4-nya, di peringkat 1 ada tim FC Cost, total poinnya itu 859 poin. Peringkat 2-nya ada Overthinker FC 834, dan nomor 3-nya sama nomor 4 kebetulan sama nih poinnya, ada Whiplash dengan 832, dan nomor 4-nya ada Tukang Urut LFC. Ini makin ketat, tapi nomor 1-nya agak makin jauh nih, Mike. Udah lumayan 25 poin sama nomor 2, lumayan sih nih. tenang aja. Gue udah bilang tenang. Bisa kejar nggak? There's still a lot of games to be played with. Apalagi dengan festive game week, upcoming game week ini kan? Bisa. Remember where I start at the beginning of the season? And where am I now? Don't worry. We'll make it. Iya, gue akan ngejar, tenang aja. Festive period nih. Festive period. Gimana? Langsung aja. Ngomong-ngomong festive period nih, game week 14 ini udah Desember. Emang beneran festive period. Akan ada 7 game week dari awal Desember, start di game week 14 ini, sampai akhir tahun nih di game week 20. Itu akan ada 7 game week di 14, 15, 16 aja itu dalam satu minggu tuh periodnya, ya kan? Mulai dari hari Sabtu ini, terus ada midweek, terus satu besoknya lagi. Nah, jadi dan selain EPL juga masih ada European Action kan. Masih ada game week 6 ya buat Champions League dan teman-temannya itu. Dan masih ada Carabao Cup juga untuk beberapa klub. Jadi kita sebagai FPL managers nih harus siap-siap rotasi banget sih Desember ini. Karena benar-benar non-stop football. Harus siapin squad kita, nggak cuma dari starting 11, tapi bench-nya juga harus siap-siap main sih. Karena kita nggak tahu siapa yang akan di start. Dan pasti kayak, ya tau lah, Pep Roulette, ya kan? Dan siapa lagi sih yang suka ngeroulette tuh? De Zerbi, Brighton-nya. Dan Liverpool juga kadang-kadang suka ngerotate juga tuh. Jadi ya, siap-siaplah kita. Ya. Terus Pep kan lagi siap-siap Cold World Championship kan? Apa? Pep lagi siap-siap Cold World Championship. Iya, akan ada blank juga ya buat City dan Brentford tuh di game 18. Jadi make sure itu squadnya ke cover juga. Oke, langsung aja lah Mike. Kita bahas siapa aja nih yang essential game week ini. Kayak biasa, kita coba sebutin at least satu per posisi. Kita start dari defenders dulu. Siapa Pak? Defenders dulu nih, yang menurut lo essential minggu ini. Bagi gua itu pasti Arsenal dan Liverpool asset. Unfortunately Liverpool asset, I have to mention it. Cuma masalahnya gini nih, kita ngeliat clean sheet, probability-nya pasti Arsenal lebih tinggi gitu. Kalau Liverpool, backbone-nya udah gak ada Pak. Alisson kan gone ya. Untuk few weeks means a lot of a lot of FPL game week gitu kan. So dia bilang out of few weeks nih. Gue nggak inget sih sampai kapan. Cuman gue kayaknya bisa sampai 4 game weeks deh. Gone dia. Nah, katanya sih at least 3 minggu ya, 3 sampai 4 minggu lah. Oh, 3 sampai 4 minggu. Which is ya 1 bulan ini. Iya, itu kayak 7 game week loh. Ya kan? Nah, kalau gue sih nggak Alisson, tapi
lebih ke arah Tsimikas. Udah gitu tren kalau misalkan ada uangnya gitu. I mean, look at Newcastle ya kan. Newcastle jadwalnya lumayan oke, tapi dia masih punya MU ya oke lah. Newcastle sering menang lawan tim-tim besar gitu. Apalagi MU yang udah nggak tergolong besar. Terus masih ada Spurs. Nah, jadi untuk going forward kayaknya sih pick aja di antara Arsenal, Liverpool, tapi going forward Newcastle juga harus in contention sih. Me personally, I'll choose Saliba, Zinchenko, Tsimikas in that order. Ya kalau gue setuju sih. Tapi gue buat minggu ini gue pilih Tsimikas yang akan lawan Fulham at home di game week 14 ini. Kalau dilihat, gue cuma tambahin aja paling datanya Tsimikas. Fulham nih kalau lagi away games tuh very very poor kayak formnya, especially di home scoringnya. Fulham kalau lagi away cuma 6 goals nih so far in 7 games. Mereka itu XG-nya atau expected goals-nya itu juga 4 paling bawah in the league in away games. Dan Liverpool juga sekarang untuk game week ini ya lawan Fulham, mereka kalau nggak salah itu joint highest odds buat clean sheet minggu ini. Jadi Tsimikas untuk minggu ini dia bisa ada potential clean sheet dan pasti ada potential assist juga sih. Gitu. Tadi kan kita agak mundur lagi deh. Tadi kan lu bahas si Alisson kan. Yeah. Cedera. Penggantinya pasti otomatis Kelleher. Yeah. 3,9. Yeah. Lo for a punt for this month kalau ada goalkeeping ini option, permasalahannya yang membuat Liverpool defense atau Liverpool clean sheet itu appealing ada Alisson itu sendiri gitu. Gue nggak yakin Carrer bisa segila Alisson sih, or at least setengahnya, karena he's not at that level gitu loh. Kalau gue sih enggak sih. Iya. Masih banyak. Tapi dengan harganya 3,9 Pak. Iya, cuman sayang maksudnya in terms of Liverpool aset sendiri, mending bisa invest ke yang lain. Ada Darwin, ada Salah, maksudnya ngomongin Tsimikas, that's already 3, right? And it's more, maksudnya Liverpool is known for the attacking gitu, and those 3 is the man right now. Lu mau ngorbanin 3 ini, salah satu dari 3 ini buat Carrer, belum segila itu juga kan? Ya kalau gue sih enggak sih, karena gue masih ada other fires to put out. I don't think everyone is looking for that, ya kan? Yes. Lihat jadwal Liverpool, 4 ke depan is very appealing. Fulham at home, Sheffield at away, Crystal Palace away, MU at home. Itu mending di attacking ya dibanding di defense. Iya sih. Iya. Oke. Lanjutlah kalau gitu ke midfield. Siapa nih Mike? Again, I should say Arsenal sama Liverpool asset sih. Oke. Iya kan, maksudnya minggu ini Arsenal Wolves at home, Liverpool Fulham at home. Itu panen aja gitu menurut gua. Ya, honorable mention Brentford asset ya pasti si siapa tuh namanya? Mbeumo. Tapi on top of my pick it will be Saka. Habis itu Salah. Nggak ada lagi. Ya kan? Kalau mau kita tapi itu udah lumayan template ya. Ya lumayan, tapi masalahnya siapa lagi gitu. Kalau misalkan dari Arsenal kan kemarin, apalagi lu lihat deh Arsenal berapa game week terakhir golnya dari semua orang, nggak terpusat dari satu orang. Tapi one thing for sure, Saka pasti ada andil gitu di antara semua pesta gol itu. Nah, Liverpool ya udah ketahuan lah ya, pasti semua bermula dari Salah. Jadi ya. We should go with the safe pick buat yang very obvious gitu. Kan ini must pick. Tapi diferensialnya menurut gua itu ada di not really differential. I think everyone have it. Palmer. Of course. Ya, udah nggak diferensial sih, udah di atas 10%. Sterling, Palmer. Ya, oke. Ya itu Chelsea kita bahas nanti deh. Karena
sebagai watchlist sih menurut gue. Ya Salah juga sekarang ownership-nya udah makin naik sih. Yep. Tapi amazingly for his contribution dia masih 49%. Gue nggak nyangka serendah ini. Gue kira masih kayak at least 60% lah. Karena masih banyak orang yang nggak punya. Karena susah ngerombak ya Pak. Lu pas semua orang pasti punya Haaland. Haaland lu masih 80%-an kan? Masih. Makanya orang kayak lu punya Haaland, lu punya Salah, it's already like 26.5, ya kan? Terus yang kita sering bahas di awal musim ini tuh banyak banget midfield menarik gitu kan. Walaupun banyak juga yang budget friendly, tapi ya tetap aja lah aset-aset kayak siapa? Sterling, Saka, Odegaard, you name it, semua itu, Jared Bowen gitu kan, Son, itu kan masih butuh banget gitu. Not to mention yang defender kayak Trippier yang lumayan konsisten yang gue udah gak punya itu. Yeah. Oke, ya kalau gue setuju sih. Tadi lo udah mention juga Mbeumo. Ini gue nambahin lagi paling tentang Mbeumo. Dia sekarang top for non-penalty XGI. Dia 9,6. Jadi amongst midfielder itu paling tinggi so far this season. Jadi emang kelihatan dia nggak cuma penalty-nya doang, tapi dia emang bisa assist dan golin juga from open play. Mbeumo akan lawan Luton Town, which is second for most XGC atau expected goals conceded, dan join 4 paling banyak goals conceded so far this season. Nah, rekornya Luton juga even worse for away games. Mereka dapat 32 chances, big chances conceded. Terus XGC-nya malah 17,55, which is highest in the league. Kebetulan juga ya si Mbeumo juga second for big chances amongst midfielder. Cuma behind Salah doang nih yang udah 14 gitu. Jadi bagi yang punya Mbeumo atau bagi yang belum punya Mbeumo, mungkin there's a chance buat ngambil dia sekarang. Yeah. Karena tadi kita juga mention caveatnya sih Mbeumo akan blank ya kan di 18. Tapi kalau kalian bisa beli Mbeumo dan nge-bench dia di 18 itu even better, karena setelah game week 18 pun fixtures-nya Brentford menarik banget loh. Iya. Iya nggak sih? Wolves, Palace nih, Nottingham and Tottenham. Iya, exactly. Iya Pak, aku ngerti sih itu dilemanya. Ya sekarang most likely orang tuh punya 2-3 City lah, ya kan? Haaland, salah satu dari back-nya. Serius lo 2-3 City? Kayaknya kebanyakan nggak sih? Enggak ya? Orang pasti kemarin ini punya Doku lah, iya nggak sih? Odin lah, instead of Haaland. Terus pasti punya Ake lah, Diaz lah, Gvardiol lah, ya kan? Itu udah 2 or 3. Most of it lah ya. Kita lagi ngomongin aset-aset yang pasti. Not to mention Alvarez, yang punya Alvarez kayak gue. Itu udah pasti 2-3. Tambah Mbeumo udah 4. Kalau misalkan dia itu emang tricky sih, pick at your own risk gitu. Tapi menurut gue mungkin yang harus dikorbanin aset City nanti. Yeah. Menurut gue sih malah City kayaknya cukup Haaland doang deh. Apalagi dengan festive period ini kayak tau lah Pep roulette-nya pasti makin menggila ya kan. Dan rotasinya akan lebih nggak bisa ketebak lah. I don't think even Haaland secured his place di festive period ini. Pasti ada kayak salah satu game week yang dia akan di bench dan probably masuknya as a sub, ya kan? Ya tapi ya we'll see. Itulah. Karena dari season lalu ya Pep roulette ya ganas ya. Ganas banget. Oke. Moving on ke forwards. Siapa nih Mike? Ya, I have to say Haaland. Habis itu ya itu udah nggak usah disebut lah ya maksudnya. Darwin dan ada sih, tapi kebanyak ada orang yang nggak punya Haaland sih. Oh iya, kan ada momennya kayaknya Haaland nggak esensial lagi kan? Iya, waktu itu ada beberapa yang jual. Ya. Understand. Kayaknya ya menurut gue sih Haaland sih. Darwin sih tadi, sorry. Dan satu yang kayaknya menarik perhatian.
Dan 3 jadwal ke depan kayaknya bisa lancar lah. Sure. Joao Pedro, Pak. Lihat gak sih formnya lately? Apalagi di Europe ya. Iya. Joao Pedro Brighton ya. Menarik sih. Tapi Siapa? nggak tahu ya, si De Zerbi kan sering ngerulet kan Parah. buat Joao Pedro. Iya. Antara Ferguson yang starting atau Joao Pedro yang Starting. masuk as a sub, tapi kadang-kadang. Ya, tapi a good shout Joao Pedro. Iya. Kalau gue Darwin sih minggu ini. Ya Darwin kan udah start for league games nih, dan kayaknya emang udah lumayan jadi regular starter, dan ditambah Jota injured kan. Jadi Darwin have a chance buat jadi starting 11 terus menerus nih di Harus kasih apa Pacific ini. Bisa aja diganti sama, bisa aja yang main Gakpo. Iya sih, tapi kemarin Gakpo yang main, yang starting pas Europa League kemarin. Si Nunes as a sub. Jadi menurut gue at least buat game week 14 ini harusnya Nunes starting ya. Dia juga Darwin kalau nggak salah number of big chancesnya sama kayak Salah. Tapi kan kalau kita tahu lah minute-nya Salah dibanding Darwin jauh lah ya. Dan Salah sama Darwin juga kayaknya season ini chemistry-nya lagi bagus tuh. Mereka created 29 chances between each other this season. Dan kalau dilihat dari Fulham, mereka tuh lebih concede chances-nya tuh dari tengah nih, di mana Darwin operates ya kan. Jadi mereka udah conceded 39 chances, 39 through the middle, which is higher dari kanan atau kirinya gitu. Jadi menurut gue Darwin bisa banget sih dapat at least a goal or assist lah, ngepoint lah. Oke. Next kita ke differentials. Siapa Mike? Tadi gue udah sempet sebut tuh beberapa. Coba lu dulu deh, gue catatan gue hilang. Kalau gue paling satu Souček yang West Ham. Lumayan loh, dia nih ya. I'll make my case. Pokoknya Souček kemarin scored udah last 2 games for West Ham. Dia dua game week lalu kan jadi poinnya 7 sama 8, di game week 12 sama 13. Berarti udah so far udah 4 gol nih, dan 3 dari 4 golnya itu at home. Ya kan? West Ham juga main 3 of the next 5 games tuh at home. Terus game week ini akan ngelawan Crystal Palace at home. Nah, terus juga dia kalau ngelawan Crystal Palace sendiri, so far dia tuh udah ngegolin 3 kali dalam 6 matches against Crystal Palace. Jadi itu it's more than anyone in the league. On top of that, dia ada assist juga. Terus fun fact nih, sejak game week 7, Souček had more shots in the box, more big chances, and the same amount of goals sama Bowen. Jadi dari game week 7. Prime Souček is back. Bisa jadi karena dimaininnya sekarang CAM lagi kayak a few seasons ago. Jadi sekarang dia sama Ward-Prowse udah diganti nih sama si Moyes. Tapi tadi awal-awal kan si Ward-Prowse sempat yang lebih di depan kan. Iya. Nah, sekarang kayaknya si Moyes beberapa game week ini diganti, dan kelihatan tuh ya kan dari 12-13 si Souček ngegolin juga kan. Gitu. Ya, dan kalau dibandingin sama kayak Palmer, Hwang, stats-nya Souček lebih bagus sih daripada mereka. Or anyone else in that price bracket ya. Ya, make sense. Gitu. Make sense. Oke. Kalau dari gue mau catatan gue. Zinchenko dan Martinelli. Oke. Bias. No. Lo lihat sekarang deh. Maksudnya di Arsenal itu best defense on the league. Mereka itu lead lah untuk expected goals-nya, expected conceded-nya gitu-gitu kan.
maksudnya apalagi shot ke gawangnya juga makin sedikit gitu. Dan Zinchenko itu jangan lupa Pak, dia perannya tuh maju gitu loh. Yang lumayan mungkin rotation prone dengan Tomiyasu dimainin gitu kan. Tapi kan Tomiyasu kalau nggak kanan kiri gitu kan. Atau Kiwior kali ya kalau yang main. Tapi ya tetap aja beda gitu. Siapapun yang dimainin mereka nggak akan bisa mainin perannya Zinchenko gitu, untuk nemenin Declan Rice tengah jadi jangkar 2 gitu. Jadi menurut gue Zinchenko is essential. Ya kan? Dan lu lihat lately juga poinnya tinggi banget Pak gitu. Terus kedua Martinelli, the trio is back yo. So we'll see. Ya, dengan Jesus balik, Martinelli harusnya benefit from that. Iya, apalagi kayaknya Havertz sudah mulai lebih ketemu deh cara mainnya. Jadi power. Iya, akhirnya ngegolin ya kemarin. Jadi 2 kali berturut-turut Pak udah. Jadi kayak dan kelihatan mainnya juga udah balik kayak main di Leverkusen gitu loh. So ya, menurut gue defense-nya dua itu dan masih belum banyak yang punya. Yes, setuju. Gue juga ngeliat Zinchenko nih, dia bonus points-nya banyak juga ya dibanding kayak Saliba atau White. Ya, makanya cheaper options. Padahal menitnya lebih. Cheaper version of itu Trippier. Ya masalah menit kan karena dia sempat Iya, Pak awal-awal. Setuju. In fact, si Trippier doang tuh yang dapat bonus points-nya lebih banyak daripada Zinchenko. Sama shots-nya juga. Yeah, of course. Nice. Menarik sih Zinchenko. Dengan run of fixtures-nya Arsenal juga sampai even 2-2. Yang paling susah dari 14 sampai 22 yang susah paling Liverpool doang gak sih harusnya? Kalau ke itu. Di atas kertas sih iya ya. Cuma kayaknya Brighton juga sama Aston Villa tuh lumayan menyusahkan lah. Iya. Any other than that, still okay. Manageable. Ya udahlah, speaking of watchlist, langsung aja nih. Menurut lo yang menarik kita pantau sampai akhir tahun lah ya, karena kan ya festive period kan. Iya kan? Festive period ini benar-benar butuh forward planning nih, Mike. Atau apa lebih enaknya kita mention teams-nya aja dulu kali, teams to target. Ya. Menurut lo siapa aja nih? Tadi gue udah sebut-sebut sih. Chelsea. Kita udah bahas ya Chelsea dari 14 sampai 21 lah ya. Kalau dilihat di fixtures-nya. Players to target from Chelsea siapa aja, Mike? Pastinya Palmer. Bingung sih, Pak. Karena itu the safest options. Tapi not to mention Nkunku juga menarik how gimana dia comeback gitu kan. Dan of course Reece James yang kita nantikan. Tapi kemarin Reece James baru masuk langsung merah. Gimana? Kapten loh, gimana sih? Sterling dengan free kick yang kemarin itu. Ya tadi kan gue udah mention. Sterling, Palmer, teams to player to target. Terus yang tadi kan Arsenal udah dibahas, jadi nggak usah diomongin. Dan satu lagi nih menurut gue sih yang kayaknya agak-agak under the radar deh. Newcastle kalau diliatin form fixture-nya udah turn lagi loh. Mereka MU nggak bisa dianggap sulit lah. Paling Spurs. Siap. Iya kan? Sampai akhir musim mereka dapat MU, Everton, Spurs, Fulham, Luton, Nottingham. Itu tuh easy banget ya sih? Iya. Iya kan? Pasti dan ya sekarang the wonder kid si Gordon. Habis itu nanti kayaknya masih punya Isak atau Wilson lagi deh. Wilson masih cedera, masih agak lama deh. Ya. Berarti ya. Jadi paling Isak. Kalau dari defense ada lagi yang comeback Almiron, Pak. Liatin deh. Oh ya? Almiron kemarin apalagi waktu di Europe kayaknya juga ini deh. Iya nggak sih? Almiron ya? Gue agak nggak kayak overlook gitu sih kalau Almiron. Lumayan. Ya pas lawan Chelsea doang sih kemarin bagus kan dia dapat assist. Tapi sisanya sebelum itu cuma kayak 1-3-2. Newcastle sendiri juga babak belur, Pak. Iya sih. Ya tapi masalahnya caveatnya dengan Newcastle, mereka masih ada Champions League dan ada Carabao Cup loh. Jadi gue nggak tahu nih seberapa bisa
si Eddie Howe nge-handle pemainnya, apalagi Newcastle juga sekarang lagi banyak banget kan Ya. cederanya. Jadi gue nggak tahu nih mereka bisa ngerotate segimana sering karena ya nggak ada lapisannya. Bisa aja nih tuh orang semua starting 11-nya akan main kemarin lawan PSG, akan main lagi nih 14 karena nggak ada yang gantiin. Most likely. Dan iya kan, dan nggak tahu ya capek lah ya nggak sih, Yeah. kayak lo akan main tiap 3 hari, woy. Tapi enggak. Itu I still Gordon believe kakinya bisa hilang kan. I still believe in Newcastle. Bisa lah, bisa. Ya, well, as a Gordon owner gue udah kayak ya udahlah ya, I'll keep him, tapi agak harus ngelihat juga nih fitness levelnya mereka gimana, karena pasti akan capek banget di bulan ini apalagi. Ya. Terus siapa lagi, Mike? Udah dari gue itu. Sama ini paling satu lagi sih, West Ham. Oke. Ya West Ham ya boleh lah. Tapi again West Ham, Bowen cedera, Kudus cedera. Kudus bukan cedera sih, sakit kan katanya ada virus atau whatever. Siapa lagi? Antonio cedera. I don't know. West Ham, are they ini? Siapa sih kalau dari West Ham sekarang? Selain Sucek. Kuval. Oh, dari Ya, backnya ya? Kuval. Bisa banget, Pak. Kayak bisa lah dengan fixers kayak gitu. Yang kita lihat dari Kuval tuh attacking returns-nya kan. Dan lumayan loh kalau lu liatin attacking returns-nya. Tapi kalau nggak salah ya, Kuval juga dapat virusnya si Kudus tuh yang sama. Abisnya mereka nggak start pas Eropa kemarin. Mereka ini ya, pneumonia atau apa sih? Gak tahu. Kayaknya tuh ya, lagi pada masuk angin kayak musim hujan di sana. Hujan mulu. Anyway. And speaking of defense-nya West Ham, Areola gimana ya? Gak pernah clean sheet loh dari game week 8. Gimana? What do we do with him? Nggak masalah. Ya, terus semua orang udah punya backup cadangannya kan. Kalau nggak Flecken, Fulham, siapa? Leno dan Turner gitu. Salah satu aja. Turner juga udah nggak starting. Ya, well, berarti udah harus pakai yang lain gitu. Orang mulai consider Raya sih. Cuman I think Yes. Lo nggak mention Raya tadi? enggak, karena Arsenal. Arsenal yang menarik adalah attacking-nya. Sama kayak Liverpool. You don't rely on those goalkeepers from both clubs gitu. Iya nggak sih? Kayak attacking-nya lebih menjanjikan dibanding itu ya, karena apa? Maksimal 6, 7 dengan save-nya atau 8 gitu kan. Dan who knows during this festive periods Ramsdale dimain-mainin juga gitu kan. Nggak tahu ya. Menurut gue masih Raya all the way sih. Kalau dilihat dari press con-nya kemarin, si Arteta kan ditanya tuh Ramsdale gimana. Tapi dia jawabnya tuh kayak lebih jawab bukan ngebanggain atau nge-praise Ramsdale, tapi dia kayak bilang ya we defended well as a unit. Jadi kayak nggak malah ngomongin ke defense-nya gitu loh, nggak ngomongin Ramsdale in Ya particular. itu kan Arteta emang selalu kayak gitu, dia nggak akan kecuali anak buahnya diserang dia nggak akan ngomong kayak gitu emang. Ya kan? Kecuali Aubameyang lah waktu itu. Ya dia juga bukan anak buah. Yeah. Ya paling oke, dari lo Chelsea, Arsenal, Newcastle ya. Ya gue tambahin paling for a short term punt, Liverpool is a very very interesting one. Dari 14 sampai 16 ya, especially satu minggu ini. Dan players to targetnya of course kalau nggak ada Salah, go with Salah. Darwin, Tsimikas. Udah sih, itu doang ya. Nggak ada lagi. Tapi Luis Diaz menurut gue might be a good differential loh. Kayaknya rotation prone juga gitu. Maksudnya si Gakpo bisa main di sana. Iya sih. Iya kan? Yeah. Terus jangan lupa mereka masih punya aneh-aneh lah kayak Harvey Elliott lah, siapalah gitu loh. Mudah-mudahan. Curtis Jones. Iya kan? Ya, tapi ya dari Liverpool agak susahnya tuh 17 sampai 20 tuh. Karena di 4 fixtures itu 3-nya lawan MU, Arsenal, Newcastle. Walaupun mereka itu 3-3-nya at home sih. Tapi ya kalau Salah menurut gue season hold, iya nggak sih? Apa enggak? Ya.
Gak mungkin gak sih nggak season hold? Sama kayak Haaland sih posisinya sekarang. Iya kan? Ya, tapi Darwin Simikas ya think about it deh pas sudah DP 17 sampai 20. Terus gue nambahin satu tim lagi, Brentford menurut gue. eh Fixturesnya dari 14 ini sampai 21. Agree. Walaupun again blank di 18, tapi mungkin kemungkinan nih katanya dapat double game week di game week 20 nanti. Cuma masalahnya Brentford nih timnya naik turun Pak. Agak Ya, sulit dipegang. Kalau mau pegang juga Ben Mee mungkin atau Pinnock. aside from Mbomo ya, Mbomo pasti nomor satu. Bumbu sendiri juga Second nggak picknya paling, konsisten. ya tapi lumayan lah. Maksudnya Mbomo tuh talismannya dia sekarang, kayak everything, like every time the ball is in their possession ya pasti go to Mbomo, dan Mbomo ngambil set pieces, ngambil penalty juga Ya. kan. Second ya paling Pinnock sih menurut gue, atau Flecken defensive-nya gitu. Oke, lanjut nih ke segmen terakhir Mike, hold or sell. Son dulu deh, Nah, hold or sell. hold sih. Tetap dia talismannya siapa namanya? Talismannya Spurs. Dia ngambil penalti segala macam kan. Iyalah, mungkin Lately lagi Iya. nggak segacor itu gitu. Tapi kan mereka 5 game week ke depan yang berat cuma Newcastle sama Manchester City. Ya kan? 3 sisanya I Yes, can see Son ngepoint sih. And still a hold lah. even lawan City minggu ini. Ya, of course. Bisa aja gitu loh. City juga Tapi masalahnya kalau ada creativity dari Madison, City udah nggak salah dulu, Pak. Bisa lah. Nyuri-nyuri ya dikit. highline juga sih ya abisnya. Exactly. Oke, hold dulu ya, Hold. Son ya. Of course. Hold. Easy hold. Oke, next. Aston Villa Assets, Mike. Kayak yang pertama, of course, kita harus mention Cash. Minggu lalu di sub menit 45 dan akhirnya cuma 0 poin. Kayak, Dan udah ada 4 kartu kuning. Jadi satu kartu kuning away nih from a ban. kayaknya sold sih. Gimana? Kayaknya sell deh. Sell. Harus sell Harus ya sell. Harus minggu ada ini. better pick sih. Lu bisa Tapi masalahnya minggu ini lawan Bournemouth. ya tetap aja Pak. Nggak agak sulit sih. Maksudnya yang lain masih banyak yang lebih tempting gitu kayak Simikas, Zinchenko, ya kan? Kufal lebih stabil gitu loh. Atau misalkan Ben Mee. Kalau cash kayaknya enggak sih. Udah harus sell sih. Given the Udah harus shares sell ya. juga. Iya, iya. Setuju. Gue setuju sih. Kesel banget gue anjir. Main. Apa coba maksudnya, kayak minggu lalu gue nonton nggak jelas ini Emery. Menit 45 boy. Ya Bisa. change of tactics lah. Dia udah nggak butuh yang winger gitu. Dia masukin Zaniolo kan kalau nggak salah. Iya. Cash juga kalau dibandingin di awal-awal season kayak jauh banget cara mainnya, kayak beda banget gitu loh, walaupun posisinya sama tapi Ya Mari lagi mainin taktik alternatif sih. Dia mau dia mau dia mau accommodate si Bailey, dia mau accommodate si Zaniolo. So, yeah. It's a different world sekarang ya, buat Aston Villa. Which is work for them, kan? ya, untungnya ya. Nah, the other Aston Villa asset, Watkins, yang sekarang juga lagi di flag nih Mike, dan kemarin Unai Emery bilang 50-50 dia akan main di game 14 ini. Easy hold. Gimana? Easy hold. Karena semua dari dia, Pak. Still a Ya, hope. ya. Semua dari dia, Pak. Kecuali lawan Arsenal, I can see potensi poin juga di setiap game ya. Wow. Iyalah. Okay. Semua masih dari dia. Gue expect lo jawab Watkins di sell sih. gue masih percaya. In Watkins we trust. Okay. Next, Julian Alvarez. Ini gimana Mike? Hold or sell? Kayaknya sih ya. Dan minggu depan jadi apa? Bukan sorry. Game week ini jadi ajang penentuan untuk kedepannya di sell apa hold sih. Karena dia mainnya jadi lebih deep gitu loh. Karena juga si Alvarez
Ya, dia jadi kayak apa yang ngasih yang supplier Iya, kan. kayak McAllister role gitu. Yang benar-benar dia ngasih ruang ke Foden sama siapa namanya Doku untuk ngacak-ngacak, untuk nembak segala macam gitu. Dia benar-benar apa ya? Dinamonya lah gitu. Bukan dinamo sih, apa sih namanya? Bukan creator juga, Hmm. tapi ya poin pertama dari serangannya dari sana gitu. Dari dia ngasih ke Foden atau siapa namanya Doku gitu. Baru nanti ke gol. Jadi kayaknya tapi minggu ini untuk ngeliat lagi sih. Kalau lu nggak ada Oke, pressing penentuan ya. matter, bisa lah di-consider untuk sell. Tapi kalau misalkan ada pressing matter, it's an easy hold. Kalau dijual, jual ke siapa, Mike? Darwin. Iyalah ya. Iya kan? Atau ya Jesus. Gabjes? Nah itu. There you go. Next. Eze nih, Mike, yang baru lo beli minggu lalu. Sell. Dengar-dengar dia cedera sampai sampai tahun baru Sell. nih. Gue udah sell. Gue udah sell. Sell. Gak perlu dibahas. Full Oh, lo udah sell malah. gak perlu dibahas. Full stop. Investment yang salah ya. Investment salah. Wrong investment. Next, dua lagi. Mitoma, hold or sell? Hold. For sure hold. Dia masih instrumen penting ya. Dan kemarin kan juga main kan katanya di Europa League. Iya. Udah mulai starting lagi. Dan untungnya kemarin nggak main 90 menit sih Mitoma. Jadi kayak di sub menit 60-an. Biar fit di game week ini kayaknya. Iya. Hopefully sih di start. Oke. Last one. Bowen. Hold or sell? Hold. Easy hold. Easy hold lah. Si Moyes 50-50. masih bilang belum tentu main loh Ya, game gak week. masalah. Tapi game week kedepannya juga ada Tottenham, ada Fulham, ada Wolves. Ini game maksudnya gini. Siapapun lawannya, si Bowen tuh potensi poinnya ada tinggi gitu loh. Ceilingnya high gitu. Jadi menurut gue sih Bowen masih hold ya. Really, tapi dengan passive period nih Mike, lagi-lagi lo masih mau ngambil chance buat pemain yang belum tentu main. Bench lo ada apa gimana? Ada. Tenang. Bench gue ada. Oke. Ya, as long as masih ada yang bisa cover dia dari bench sih nggak apa-apa ya menurut gue. Justru itu peluangnya Pak. Ketika lu dan semua orang berpikir, oh Bowen is a sell, I say hold. Jadi ketika dia ngepoint, lu semua nggak punya, gue yang punya kan. Dia jadi differential gitu Exactly. ya. Bisa. As of today tuh yang dijual ya top 3 itu ada Bowen, Mitoma, Son. Ya. Tambah lagi deh top 4 Alvarez. Itu hari ini ya. Ya udahlah kalau gitu langsung aja kita kasih tahu transfer formation dan captain picks kita masing-masing. Lu dulu dong. Gue duluan kali ya. Gue terus Pak. Transfer gue udah bikin 1 transfer dan kayaknya gue cuma akan bikin 1 transfer, gue nggak akan minus. Gue ngebuang Watkins. Gue jual Watkins ke Darwin Núñez. Ya, multiple choice. I can Iya kan. Formation gue 3-4-3, ada Flecken di kiper, backnya Gabriel, Cash, Tsimikas. Cash udah farewell minggu ini. Jadi ini terakhir gue sama Cash. Ada farewell party. Most likely ya we'll see dia ngasih poin berapa ya minggu ini. Di tengah gue ada Mitoma, ada Gordon, Salah sama Saka, dan 3 depannya Haaland, Darwin, dan Jesus. Oke. Captain picks gue so far sekarang masih di Haaland, vice gue di Salah, tapi very tempted buat ganti last minute pokoknya antara 2 itu sih. Tapi kalau ngomongin captain pick juga sebenarnya Saka in contention sih, ya nggak sih, sama Darwin kalau as a differential captain. Ya, kalau berani. Tapi gue kayaknya nggak terlalu risk takernya nggak setinggi itu. Jadi gue ambil yang aman dulu di Haaland yang akan lawan Spurs dengan highline-nya mereka. Gitu sih. Lo gimana? Lo siapa aja? Oke, transfer dulu ya. So, Lanty out, Eze out. Oke. Ada minus ya? Minus. It's needed. Ntar lu ngerti kenapa. Yang in adalah Gordon sama Zinchenko. Karena lu lihat timnya, backnya tadinya cuma si Lemty, Shar, Tsimikas,
Cash sama Kabore. Iya kan? Mau lu harus kick salah satu gitu. Tengahnya Eze, Salah, Saka, Palmer, Bowen. Ya, of course harus dilakukan kan. Jadi mau nggak mau minus gitu. Yeah. It's a much needed minus gitu. Jadi sekarang pemainnya adalah 3-4-3 juga sama. Ada Areola, Zinchenko, Schär, Tsimikas. Tengahnya Palmer, Saka, Salah, Gordon. Depannya Alvarez, Watkins, Haaland. Kaptennya masih Salah. Vice-nya Haaland. Tapi ya I second your thoughts sih untuk jadiin Haaland jadi kapten. Last minute lah kayaknya itu. Ya wes, kalau begitu. I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton dan dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline Game Week 14 itu ada di hari Sabtu, 2 Desember, jam 8.30 WIB. Jangan lupa buat subscribe ke YouTube FPL Bias. Dan kita juga ada di TikTok, X, and Threads. Make sure buat follow semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas pemain siapa aja nih yang essential di Game Week 15. Oke, Mike, thanks for your time. Good luck buat semua. And we'll see you next time. Ya. Bye. Bye.